Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel YouTube Yuniati Ruang Dosen. Pada kesempatan ini, Ibu akan melanjutkan video pembelajaran selanjutnya, masih di PPH Pasal 4 Ayat 2. Ini adalah video yang ketiga. Nah, di sini kita akan bahas mengenai PPH Pasal 4 Ayat 2 atas undian, ya, atas hadiah atau hadiah undian. Baik, di sini Ibu akan share terlebih dahulu untuk materinya. Nah, di sini PPH Pasal 4 Ayat 2 atas hadiah undian. Sebentar ya. Nah, di sini tentunya terkait dengan PPH hadiah undian ini adalah hadiah dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diberikan melalui undian. Nah, kemudian nilai hadiah. Nah, nilai hadiah ini itu nilai uang atau nilai pasar apabila hadiah tersebut diserahkan dalam bentuk natura, misalkan mobil. Ya, jadi kan ada hadiah yang misalkan hadiah berupa uang, ada yang hadiah berupa kendaraan, mobil dan lain sebagainya. Nah, di sini untuk hadiah undian tarifnya adalah 25%. 25% ini dikalikan dengan jumlah bruto hadiah undian ya atau jumlah bruto nilai hadiah yang dibayarkan atau nilai pasar hadiah berupa natura yang diserahkan. Itu ya. Jadi bisa berupa jumlah bruto hadiah undian, juga bisa berupa jumlah bruto nilai hadiah yang dibayarkan atau nilai pasarnya. Di sini ada pengecualiannya. Nah, pengecualiannya ini adalah hadiah langsung dalam penjualan barang atau jasa sepanjang diberikan kepada semua pembeli atau konsumen akhir tanpa diundi dan diterima langsung oleh konsumen akhir pada saat pembelian barang dan jasa. Nah, ini yang dikecualikan. Nah, selain hadiah undian ini ya, hadiah atau penghargaan perlombaan serta hadiah sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan lainnya. Nah, ini penerima penghasilannya WPDN-OP. Nah, tarifnya ini berarti tarif PPH pasal 17 Undang-Undang PPH. Jenis pajaknya adalah PPH pasal 21. Ini adalah untuk selain hadiah undian. Kemudian WPDN badan termasuk BUT. Nah, tarifnya di sini adalah 15% dikalikan dengan jumlah bruto. Nah, ini jenis pajaknya adalah PPH pasal 23. Nah, kemudian WPLN selain BUT. Nah, ini tarifnya 20% dikalikan jumlah bruto sesuai P3P. Nah, ini jenis pajaknya adalah pasal 26. Kita ke aspek perpajakan. Nah, di sini terkait dengan aspek perpajakan, itu ada kita lihat pemotongnya. Siapa pemotongnya? Pemotongnya adalah penyelenggara undian. Siapa yang menyelenggarakan undian itu? Nah, itu sebagai pemotong. Kemudian pihak yang dipotongnya itu siapa? Nah, pihak yang dipotong adalah penerima undiannya. Nah, kemudian saat terutangnya kapan? Nah, saat terutangnya adalah akhir bulan dilakukannya pembayaran atau diserahkannya hadiah. Misalkan adalah hadiah atas bulan November 2021. Nah, berarti saat terutangnya adalah akhir bulan dilakukannya pembayaran. Misalkan pembayarannya adalah tanggal 30 November, berarti kalau 30 November berarti akhir bulannya berarti ya 30 hari kemudian. Atau kalau misalkan akhir bulan dilakukan pembayaran. Kalau pembayaran misalkan tanggal 1 gitu ya, berarti untuk saat terutangnya adalah akhir bulan dilakukannya penyerahan, berarti 30 November ya, mohon maaf ya. Jadi kalau tanggal 1 dilakukannya pembayaran, maka akhir bulan dilakukannya pembayaran atau diserahkan hadiah ya. Nah, itulah saat terutang. Gitu ya, akhir bulannya berapa, berarti 30 November 2021. Itu mohon maaf, maksud Ibu seperti itu. Kemudian untuk KAP atau KJS-nya, nah, kode jenis setoran saat kita melakukan pembayaran PPH Pinal Pasal 4 Ayat 2 atas hadiah undian, ini kodenya adalah 4128-405. Nah, ini yang kita input di dalam ID billing. Ini kode pembayarannya. Oke, kemudian kita ke contoh soal. Contoh, pada tanggal 5 Agustus 2020, PT SM NPWP 01 sekian yang berdiri di Jalan Mawar nomor 15 Tangerang Selatan
di sini memberikan hadiah undian kepada Nona Sena NPWP sekian yang tinggal di Jalan Jeruk nomor 12, Tangerang Selatan berupa uang tunai sebesar 75 juta. Nah, ini berarti hadiahnya adalah berupa uang tunai. Hadiah undian tersebut diserahkan secara langsung oleh Tuan Budi NPWP sekian selaku Direktur PTSM. Kemudian aspek perpajakan dan tentukan aspek perpajakan dan buatlah SPT beserta kelengkapannya. Nah, di sini tarifnya adalah untuk PPh pasal 4 ayat 2 adalah tarif dikalikan penghasilan bruto. Kita lihat berapa nilai hadiah uang tunai tadi, yaitu sebesar 75 juta, sehingga tarifnya 25% dikalikan dengan 75 juta, sehingga PPh-nya adalah 18.750. Nah, ini ya, untuk contohnya. Di sini aspek-aspek perpajakannya. Ya. PPh pasalnya apa? PPh pasal 4 ayat 2. Ya, untuk tadi transaksi tadi, sifatnya adalah final. Siapa pemotongnya? Nah, pemotongnya adalah PTSM, gitu ya, PTSM. Pihak yang dipotong siapa? Nona Sena, karena Nona Sena ini adalah yang memberikan hadiah kepada Nona Sena. Nona Sena ini adalah yang menerima hadiahnya, gitu ya. Nah, kemudian di sini tarifnya berapa? Gitu ya, tarifnya adalah 25%. Nah, penghasilan brutonya adalah 75 juta. Nah, PPh terutangnya tadi ya 25% dikalikan 75 yaitu 18.750. Nah, saat terutangnya kapan? 5 Agustus 2020. Nah, ini adalah saat tadi ya, saat diserahkannya hadiah. Ya, saat diserahkannya hadiah itulah saat sudah terutang PPh pasal 4 ayat 2 yang tadi Ibu sampaikan. Jadi kalau diserahkannya tanggal 1 November ya saat terutangnya sudah dari tanggal 1 November. Itu ya. Nah, kemudian PTSM menyetor PPh yang telah dipotong. Jadi yang siapa yang menyetor, yang memungutkan si pemotongnya itu kan si PTSM. Berarti ketika dia sudah memotong, maka dia harus menyetorkan menggunakan ID billing kalau sekarang ya, menggunakan ID billing dengan KAP 41128 KJS 405 ke Bank Persepsi atau kantor pos, juga bisa melalui banking ya, juga bisa melalui ATM gitu ya, juga bisa. Nah, paling lambat adalah tanggal 10 bulan berikutnya, sejak bulan saat terutang pajak. Jadi kalau terutang pajaknya tadi di 5 Agustus 2020, maka paling lambat adalah dibayarkannya tanggal 10 September 2020. Gitu ya, tanggal 10 bulan berikutnya. Gitu ya. Itu paling lambat bayarnya. Nah, setelah disetorkan gitu ya, kita sudah potong PTSM kemudian menyetorkan, maka harus dilaporkan. Nah, PTSM ini setelah dia membayar, maka dia harus menyampaikan SPT massa kalau dulu ya memang ke KPP ya. Kalau sekarang kita sudah melakukan pelaporan melalui DJB online. Nah, kapan paling lambatnya? Jadi pelaporannya secara online ya. Nah, ini di sini masih dengan ketentuan yang lama. Kalau dulu memang secara manual ya kita ke KPP. Kalau sekarang kita langsung saja secara online di website www.pajak.co.id ya. Kapan paling lambatnya? Nah, kalau bayarnya tanggal 10 bulan berikutnya ya. Berarti kalau tadi berarti tanggal 10 September paling lambat. Nah, berarti untuk paling lambat bayar lapornya adalah tanggal 20 September. Itu paling lambat. Jadi sebaiknya ya Anda bisa sebelum itu sudah dilaporkan. Gitu ya. Tentunya setelah dibayarkan atau diserahkan hadiah undian tersebut. Nah, bagaimana Bu kalau tanggal 10-nya itu adalah hari libur nasional? Nah, kalau hari libur nasional tanggal 10-nya misalkan jatuhnya hari Minggu, nah berarti paling lambat bayarnya adalah di hari Seninnya. Gitu ya, berarti di tanggal 11-nya. Itu ada aturan khusus ya. Ketika di tanggal jatuh tempo itu adalah hari libur nasional. Misalkan tanggal 20-nya paling lambat kan tanggal 20 ya lapor ya. Nah, ketika tanggal 20 ini adalah hari libur nasional, itu bisa mundur ya ke tanggal berikutnya, gitu ya, seperti itu. Nah, tapi alangkah baiknya kita tidak harus menunggu itu ya, jadi kita segerakan saja setelah dilakukan pembayaran, setelah dilakukan penyerahan hadiahnya, maka kita langsung segera laporkan. Itu untuk antisipasi supaya kita tidak dikenakan sanksi terlambat bayar dan sanksi terlambat lapor atas keterlambatan. Nah, ini untuk
bukti potongnya ya, bukti potong atas hadiah undian ya. Ini adalah di pasal 4 ayat 2. Nah, ini atas hadiah undian ada bukti potong khususnya ya. Nah, ini bersifat final. Ini diisi NPWP-nya Sena, ini kan penerima undiannya ya, alamatnya di mana. Kemudian jenis hadiah undiannya apa? Uang tunai. Nah, ini sampaikan di sini uang tunai brutonya 75, tarifnya 25%, PP yang dipotong adalah 18.750. Ini totalannya. Kemudian di sini yang pemotongnya siapa, PTSM. Nah, ini untuk bukti potongnya. Setelah menginput bukti potong, nanti akan muncul di daftar bukti potong. Kalau di SPT udah otomatis ya, sekali input di sini, dia langsung otomatis akan input di daftar dan di SPT juga. Nah, ini masanya ya, masa Agustus 2020 NPWP-nya. Nah, kalau di sini ada pemotongannya lebih dari satu wajib pajak, misalkan selain Sena ada lagi yang lain, di sini nanti tinggal bikin aja dipotong selanjutnya. Kemudian di sini tinggal disesuaikan ya, NPWP siapa, 2, 3, dan seterusnya. Nah, ini asumsinya contoh hanya ada satu yang penerima hadiah undian. Nah, ini sudah, kemudian nanti setelah buat bukti potong ke daftar baru ke SPT Induk. Nah, karena di sini adalah SPT normal itu artinya SPT sebelum pembetulan. Jadi SPT awalnya itu disebut SPT normal. Ini akan muncul di sini. Jadi kalau nanti ternyata ini ada kesalahan input atau ada kesalahan ketik, nah ini kita bisa lakukan pembetulan. Nah, yang ketika pembetulan yang diklik adalah ini ya, SPT pembetulan keberapa? Satu, kedua, dan seterusnya. Nah, ini ada masa pajaknya, kemudian ini NPWP-nya adalah NPWP PTSM, karena yang melaporkan adalah PTSM. Namanya PTSM, alamatnya PTSM. Nah, hadiah undian ini tadi sudah disampaikan masuk kode KAP-nya 41128, KJS-nya adalah 405. Kalau secara aplikasi SPT ini udah otomatis ya ke induk dia kan. Nah, kalau ini kita pengisian formulir biasa yang untuk latihan, kita harus input ke sini. Di sini ya. Nah, ini PP yang dipotongnya berapa. Nah, di sini dia akan otomatis ya. Kemudian ini di checklist lampirannya ada berapa ya, karena ada satu tadi ya. Nah, ini adalah pemotong pajak atau pimpinan perusahaan di sini. Itu ya. Ini adalah Budi tadi ya pimpinannya. Nah, itu ya. Ini terkait dengan pengisian SPT PPh pasal 4 ayat 2 atas hadiah undian. Gitu. Baik. Selanjutnya di video yang keempat Ibu akan lanjutkan ya mengenai PPh pasal 4 ayat 2 mengenai jasa konstruksi ya. Mengenai jasa konstruksi ini juga masih masuk dalam kategori PPh pasal 4 ayat 2 yang bersifat final. Oke, itu saja yang dapat Ibu sampaikan mengenai PPh pasal 4 ayat 2 atas hadiah undian. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.